Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 2. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Masih rajin belajar setiap hari? Alhamdulillah kalau masih rajin belajar setiap hari. Oke, siswa kelas 2, untuk minggu ini kita akan mengadakan penilaian tengah semester untuk semester genap. Kalian ingat apa pelajarannya di penilaian tengah semester genap ini? Yaitu pelajarannya ada di pelajaran 7, 8, dan 9. Sudah siap untuk mengikuti penilaian tengah semester? Bagi mungkin yang belum siap, bisa mempelajari kembali pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan, yaitu pelajaran 7, pelajaran 8, dan pelajaran 9. Bagi yang sudah siap, ayo sekarang kita mulai penilaian tengah semester. Disiapkan alat tulisnya dan disimak soalnya. Kita mulai dari soal nomor 1. Nabi Saleh itu diutus berdakwah kepada kaum apa? Jadi kaumnya Nabi Saleh itu namanya kaum apa? Apakah A. kaum Ad, atau B. kaum Samud, atau C. kaum Quraisy? Silakan dipilih salah satu, A, B, atau C. Berikutnya soal nomor 2. Nabi Saleh itu berdakwah dengan titik-titik. Pilihannya A. berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Pilihan B. berdakwah dengan asal-asalan. Pilihan C. berdakwah dengan gagah berani. Yang mana kira-kira? Soal berikutnya nomor 3. Mukjizat Nabi Saleh berupa titik-titik. A. mukjizatnya berupa unta betina. B. mukjizatnya berupa tongkat bisa menjadi ular. C. mukjizatnya berupa dibakar tidak mempan. Sudah ya? Berikutnya soal nomor 4. Hukum mencari ilmu adalah titik-titik. Pilihan jawabannya A. hukumnya wajib. B. hukumnya sunnah. C. hukumnya boleh. Soal berikutnya nomor 5. Perhatikan. Saat guru menjelaskan pelajaran, sikap kita adalah titik-titik. Jadi kalau ada guru yang sedang menjelaskan pelajaran, bagaimana kita harus bersikap? Apakah A. berbicara sendiri, atau B. memperhatikan guru, atau C. bermain dengan teman? Sudah ya? Berikutnya soal nomor 6. Jika kita kurang paham terhadap penjelasan guru, sikap kita adalah titik-titik. Apakah A. kita hanya diam saja, atau B. kita menunggu penjelasan dari teman, atau C. kita berani untuk bertanya? Sudah? Berikutnya soal nomor 7. Dengan berani bertanya akan melatih kita untuk titik-titik. Pilihan A. melatih kita untuk percaya diri. Pilihan B. melatih kita untuk sombong. Pilihan C. melatih kita untuk berani membantah.
Sudah? Berikutnya soal nomor 8. Surat Al-Asr itu terdiri dari titik-titik ayat. Kalian masih ingat surat Al-Asr? Silakan itu diingat kembali dan kira-kira itu ada berapa ayat surat Al-Asr itu? Pilihannya A ada 2 ayat, B ada 3 ayat, C ada 4 ayat. Silahkan dipilih salah satu, A, B, atau C. Berikutnya soal nomor 9. Arti dari Al-Asr adalah titik-titik. A. Al-Asr artinya rugi. B. Al-Asr artinya saling menasehati. C. Al-Asr artinya demi waktu. Sudah ya? Berikutnya soal nomor 10. Lafal di bawah ini yang dibaca memantul ditunjuk oleh titik-titik. Jadi lafal yang saya lingkari ini yang dibaca memantul itu ditunjuk huruf apa? Pilihannya A ditunjuk huruf A, berarti ini. Apakah ini dibaca memantul? Atau B ditunjuk huruf B, berarti ini. Apakah ini dibaca memantul? Atau C ditunjuk huruf C. Ini, apakah ini dibaca memantul? Silakan dipilih. Berikutnya soal nomor 11. Lafal di bawah ini terdapat dalam surat Al-Asr ayat titik-titik. Bunyinya lafi khusrin. Itu terdapat dalam surat Al-Asr ayat berapa? Apakah A ayat 1 atau B ayat 2 atau C ayat 3? Berikutnya soal nomor 12. Lafal di bawah ini artinya adalah titik-titik. Jadi ini lafal wal asr itu artinya apa? Pilihan A artinya kerugian. Pilihan B artinya demi waktu. Pilihan C artinya kesabaran. Oke ya, sudah. Soal selanjutnya nomor 13. Kaum Nabi Lot yang durhaka diazab oleh Allah dengan titik-titik. Jadi azab Allah terhadap kaumnya Nabi Lot yang durhaka itu berupa apa? Pilihannya A berupa banjir bandang. Pilihan B berupa wabah penyakit. Pilihan C berupa gempa bumi. Berikutnya soal nomor 14. Sebagai seorang pelajar, kita harus disiplin titik-titik dan beribadah. Kira-kira sebagai pelajar kita harus disiplin apa? A. Disiplin bermain. B. Disiplin belajar. C. Disiplin menonton TV. Berikutnya soal nomor 15. Allah adalah zat yang maha sempurna. Allah titik-titik dari segala kekurangan. Pilihannya apakah A maha suci dari segala kekurangan, atau B maha adil dari segala kekurangan, atau C
maha bijaksana dari segala kekurangan. Sudah ya? Berikutnya soal nomor 16. Kita bisa memuji Allah yang maha suci dengan membaca titik-titik. A. Dengan membaca tahlil. B. Dengan membaca tasbih. C. Dengan membaca takbir. Soal berikutnya nomor 17. Arti dari subhanallah adalah titik-titik. Pilihan A, subhanallah itu artinya Allah maha besar. Pilihan B, subhanallah itu artinya maha suci Allah. Pilihan C, subhanallah artinya segala puji bagi Allah. Yang mana kira-kira? Oke ya, berikutnya soal nomor 18. Arti dari Asmaul Husna adalah titik-titik. Pilihannya, Asmaul Husna adalah sifat yang pasti dimiliki Allah. Pilihan B, Asmaul Husna adalah nama yang baik bagi Allah. Pilihan yang C, Asmaul Husna adalah nama yang tidak dimiliki Allah. Soal berikutnya nomor 19. Arti dari Al-Qudus adalah titik-titik. Pilihan A, Al-Qudus artinya yang maha mulia. Pilihan B, Al-Qudus adalah yang maha hidup. Pilihan C, Al-Qudus adalah yang maha suci. Silahkan dipilih. Oke ya. Berikutnya soal nomor 20. Ini soal terakhir untuk pilihan ganda. Setelah ini ada soal uraian. Perhatikan soal nomor 20. Jika sekolah kita bersih akan membuat kita titik-titik dalam belajar. Apakah A akan membuat kita bosan dalam belajar, atau B akan membuat kita malas dalam belajar, atau C akan membuat kita nyaman dalam belajar. Oke, sekarang berikutnya soal uraian. Silahkan jawabannya nanti ditulis. Soal nomor 21. Apakah inti dari kisah Nabi Saleh itu? Kalian masih ingat ya? Dulu itu kita sudah membahas Nabi Saleh. Kira-kira intinya apa? Silakan dituliskan di nomor 21. Berikutnya soal nomor 22. Tuliskan dua saja manfaat mencari ilmu. Jadi manfaat mencari ilmu itu sangat banyak sekali. Kalian diminta untuk menuliskan dua saja dari manfaat mencari ilmu. Oke? Berikutnya soal nomor 23. Tuliskan arti dari surat Al-Asr ayat 2. Ingat, yang diminta untuk ditulis adalah artinya, bukan lafadznya. Jadi artinya bagaimana? Oke ya, sudah paham nomor 23? Kita lanjut. Sekarang nomor 24. Teladan apa yang dapat kalian ambil dari kisah Nabi Lut itu? Jadi kita juga sudah membahas kisah Nabi Lut. Kira-kira teladan apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Itu nomor 24.
Berikutnya nomor 25, ini merupakan soal yang terakhir pada penilaian tengah semester kali ini. Perhatikan soal yang terakhir ini. Sebutkan 2 saja cara meneladani Al-Qudus. Jadi Al-Qudus itu kan merupakan Asmaul Husnanya Allah. Terus kita bisa meneladani itu. Bagaimana caranya? Coba kalian sebutkan 2 saja. Nah, itu ya, soalnya sudah habis. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah selesai, bisa dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurunya masing-masing. Saya doakan semoga nilai PTS kalian itu baik-baik semua. Sementara itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.